Halo, selamat malam. Waduh, ketemu lagi dengan admin Warbut nih. Kita lihat jam. Sekarang jam 12 lewat 26 menit malam. Ini udah hampir 2 minggu kita nggak posting tentang Warbut Shop. Salam kenal untuk teman-teman yang baru gabung dan baru join dari Warbut Shop. Tuh, kali ini Warbut mau jelasin tentang uh, ini sambil reviewnya backgroundnya warung ya. Jadi habis stok belanja banyak tuh. Jadi kita bahasnya bukan tentang stok warung nih, tapi tentang modus-modus kejahatan yang ada di warung-warung sembako dimanapun berada, untuk acuan teman-teman biar semakin hati-hati yang punya usaha warung lontong atau toko sembako. Kita langsung aja cekidot. Jadi misalnya kita simulasikan aja ya. Ini keadaan kondisi warung kita malam hari, anak-anak lagi pada nongkrong di samping, lagi pada gitaran-gitaran, nggak kedengeran ya, agak berisik sih. Jadi gini, misalnya kita langsung aja to the point aja. Jadi ini sambil lihat stok-stok warung nih penuh sih, cuman kita nggak bahas warung, nggak bahas itu ya, kita hanya bahas modus yang ada di warung-warung biasanya. Misalnya gini, gimana ya, kita mulai dari gini aja deh, simpelnya. Misalnya di warung-warung teman ada yang belanja, anggaplah uangnya 50.000 misalnya ya. Misalnya gini deh, gue contohin langsung simulasinya. Misalnya belanja nih konsumen uang 50.000. Misalnya si konsumen uang 50.000 belanja di sini. Set. Antisipasinya, lihat takutnya uang ini palsu atau buntung. Ya. Itu antisipasi yang pertama. Yang keduanya, modus yang keduanya, yang ini yang penting nih. Ketika dia membeli barang, anggaplah barang itu biar lempengnya, anggaplah belanjaan mereka ini dari 50.000 belanja 20.000 deh, belanja 20.000, anggaplah gitu ya. Bayar gocap. Nah, bayar gocap, otomatis kan kita kembaliin uang. Oh, nggak ada 25an ya. Anggaplah dari uang gocap tadi belanjanya sekitar 20.000, biar anak nyontohin ya. Berarti kembaliannya sekitar 30.000 misalnya gini kembaliannya. Nah, cebannya gue simulasiin aja, ceban. Nah, dari orang belanja ini biasa mereka modus nih. Tadi uang 50.000 kan, 50.000 belanja, anggaplah belanjaan dia habis 10.000, berarti kembali 30.000. Nah, sebisa mungkin kita sebagai pedagang hitung barang di depan mereka. Salah si A habis kembalian, ini kembalian, berarti kita contohin, Bu kembali 30.000 ya, atau Mas kembali 30.000 ya. Hitung depan dia 1, 2, 30.000, dan sambil diapalin uangnya. Udah dikasih lah uangnya. Set. Yang akan terjadi yang udah orangnya akan balik lagi, entah berapa menit, entah berapa jam, entah berapa hari. Bilangnya begini, Bu kemarin uang saya kembalinya kurang deh, uang saya kayaknya kemarin uangnya berbagai macam modus ya. Anggaplah uangnya cepet, Bu kemarin uang saya cepet, kembali kok cuma 30 ya, berarti kurang 50. Nah, itu modus pertama. Kalau rumahnya atau warung yang ada CCTV, kayak kita kan ada CCTV itu di pojokan, nah itu aman tuh. Cuman bila yang belum ada CCTV itu agak susah, gampang soalnya ngapalin. Tiap ada yang beli, hitung barang dekat mereka. Itu tuh mengantisipasi kejahatan atau modus-modus untuk pengembalian uang. Modus kedua ada juga yang begini. Misalnya kayak tadi belanja 50.000, kembali 30.000, dia pas pulang dia kurang, balik lagi. Bang tadi kayaknya uang saya 50.000, harusnya kembali 30.000 kan, kok cuma dikasih 15.000 misalnya gini. Nah, kok cuma dikasih 15.000, ini ada kemungkinan nih. Kemungkinan terbaiknya mungkin jatuh, kemungkinan terburuk kayak dia modus gitu aja. Cara mengantisipasinya ya, kita sebagai pelanggan ya, selain ada CCTV, kita juga bahas di awal, hitung barang-barang depan mereka. Misalnya kayak tadi gocap, berarti Bu kembali 30.000 ya, hitung depan mereka. Itu sih mengantisipasi kebohongan dari si pelanggan gitu. Bentar ada yang beli, kita off dulu.
Oke, lanjut lagi. Berarti kayak tadi yang kita jelasin tuh, hati-hati modus penipuan kayak gitu. Jadi kita yang kalau belanja, antisipasi pertama, awas uangnya palsu. Kedua, dia modus akan kembaliannya kurang. Ya banyak faktor lah. Entah dia nipu, entah itu banyak banget. Nah, selain kita punya, kalau misalnya kita nggak punya CCTV, ya antisipasinya gitu. Ngitung barang, misalnya kembalian tadi gue bilang, misalnya uangnya gocap atau cepet, anggaplah kembaliannya 30 atau 20 ribu, hitung barang depan mereka gitu. Antisipasi selain uang buntung ya uang palsu, itu aja sih. Jadi cara mengantisipasi secara simpel, secara cepat, ketika kita ngasih kembalian kepada konsumen, hitung barang di depannya. Hitung barang di depannya, misalnya kayak, bu kembali 30 ribu ya, hitung barang depan mereka. Itu mengantisipasi kejahatan atau modus-modus uang kurang kembalian gitu. Itu banyak banget terjadi. Nah, nanti mungkin next time kita akan bahas kelengkapan warung sembako. Untuk teman-teman yang baru join, jangan lupa di subscribe, di share, atau di diskusi di kolom komentar. Siapa tahu kita memberikan informasi yang baik, ambil positifnya. Ketika kita ada yang menjelaskan yang negatif, buang negatifnya gitu. Untuk jam operasional Warbut, kita buka habis subuh jam setengah lima, jam 5 lewat atau setengah 6 tutup. Bisa kita jam, ya anak-anak kan masih rame. Kita kalau anak masih rame di samping, itu kita bisa sampai malam kali mungkin ya, bisa sampai pagi malah. Nah, jadi gitu aja antisipasinya. Untuk kalau ke depannya selalu berhati-hati modus kejahatan apapun. Lengkapi CCTV, lengkapi keamanan sekitar komplek dan lain-lain, karena modus kejahatan itu banyak modusnya, banyak caranya dan lain-lain. Jangan lupa di subscribe. Pokoknya informasi singkat gitu aja. Salam kenal untuk teman-teman yang baru gabung. Informasi kita cuma ada di rencana kita mau buat TikTok sama IG udah ada, cuman nggak berjalan karena emang kita ngurusin yang lain-lain. Paling TikTok nanti dekat-dekatin lah kita bikin. Sementara di YouTube dulu. Pokoknya sharing-sharing apapun di kolom komentar, apapun itunya kita terima kritik dan saran yang membangun. Oke, selamat malam, selamat beraktivitas. Salam dari admin Warbut Shop. Sehat selalu, sukses selalu, dan berkah selalu. Oke, ciao.